Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan kelas bahasa bersama Pak Asep Muhyiddin. Materi hari ini yaitu menceritakan kembali isi tabel. Kompetensi dasar atau KD yang akan kita pelajari hari ini yaitu 4.11, menceritakan kembali isi cerita fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar. Indikator pencapaian pembelajaran hari ini, yang pertama, mengurutkan isi cerita fabel. Yang kedua, menceritakan kembali isi fabel secara lisan. Pembelajaran materi hari ini yaitu berkaitan dengan model berbicara secara lisan. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah menceritakan kembali isi fabel. Yang pertama yaitu membaca berulang-ulang teks fabel yang akan diceritakan. Yang kedua, mencatat nama-nama pelaku atau tokoh dalam teks fabel tersebut. Yang ketiga, mencatat hal-hal penting atau gagasan pokok dalam teks fabel. Jadi dari setiap paragraf itu dicatat gagasan pokoknya ya, hal-hal yang pentingnya. Dan yang keempat, menulis atau melisankan kembali teks fabel yang dibaca sedapat mungkin menggunakan kata-kata sendiri. Jadi setelah dicatat kemudian yang mana nih yang merupakan bagian dari cerita yang terpenting dan dapat diceritakan kembali dengan menggunakan kata-kata sendiri. Nah, di sini ada teks fabel yang berjudul Semua Istimewa. Dalam buku paket ada di halaman 205. Akan Bapak bacakan saja. Semua istimewa. Ulu, seekor katak hijau, sedang berdiri di pinggir kolam. Hari itu langit sangat gelap dan hari seperti itulah yang Ulu sukai. Tidak lama kemudian, air mulai menetes perlahan-lahan dari angkasa. Hujan telah tiba, Ulu berteriak dengan girang. Ulu pun mulai bersenandung sambil melompat-lompat mengitari kolam. Ia melihat semut yang kecil sedang berteduh di balik bunga matahari. Wahai semut, hujan telah tiba, jangan bersembunyi, seru Ulu kepada semut yang sedang berusaha keras menghindari tetesan air hujan. Semut menghela napas dan menatap Ulu dalam-dalam. Ulu, aku tidak suka dengan hujan. Kamu lihat betapa munginnya tubuhku. Air hujan akan menyeret dan menenggelamkanku ke kolam. Aku tidak bisa berenang sepertimu, makanya aku berteduh, sahut semut. Makanya semut, kau harus berlatih berenang. Aku sejak berupa berudu sudah bisa berenang. Masa kau tidak bisa? Berenang itu sangat mudah. Julurkan saja kakimu. Ulu menjulurkan kakinya dan ditendang ke belakang seperti ini. Ups, maaf, kakimu kan pendek. Sambil tertawa, Ulu melompat meninggalkan semut. Semut hanya bisa menatap Ulu dengan kesal. Semut tidak dapat berenang karena ia berjalan. Ulu kembali berseru. Hujan telah tiba, hujan telah tiba. Oh, hai ikan, aku sangat suka dengan hujan. Bagaimana denganmu? Ulu berhenti di pinggir kolam dan berbicara kepada ikan yang sedang berenang dalam kolam. Ikan mendongakkan kepalanya ke atas dan berbicara kepada Ulu. Aku tidak dapat merasakan hujan, Ulu. Lihatlah, aku tinggal bersama air. Bagaimana cara aku dapat menikmati hujan seperti kamu, Ulu? Ikan pun kembali berputar-putar di dalam kolam. Hah? Sedih sekali hidupmu, ikan. Seandainya kamu seperti aku, dapat hidup di dalam dua dunia, darat dan air, mungkin kamu akan dapat merasakan kebahagiaan ini. Nikmati saja air kolammu, sebab kamu tidak akan dapat pernah merasakan rintikan hujan di badanmu. Hahaha. Seru Ulu. Apa yang Ulu katakan sangat menusuk hati ikan. Ikan menatap ke arah tubuhnya yang bersisik, lalu menatap ke arah tubuh licin Ulu. Ikan yang bersedih hati pun berenang meninggalkan Ulu ke sisi kolam yang lain. Ulu pun kembali melompat-lompat di sekitar kolam dan kembali bersenandung. Saat Ulu tiba di bawah pohon,
Ia melihat burung sedang bertengger di dahan pohon dan membersihkan bulunya. Ulu mengira burung yang sama seperti semut dan ikan yang tidak dapat menikmati hujan. "Hai burung, kenapa kau tidak mau keluar dan menikmati hujan? Apakah kamu takut bulumu basah? Atau apakah kamu takut tenggelam kolam seperti semut? Ataukah memang kamu tidak bisa menikmati indahnya hujan seperti ikan?" Setelah berkata demikian, Ulu tertawa kencang-kencang. "Ha ha 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 ha." Burung menatap ke arah Ulu yang masih tertawa. "Hai Ulu, apakah kau bisa naik kemari?" Ulu kebingungan. "Apa maksudmu burung? Apakah kau bisa memanjat naik kemari, Ulu? Apakah yang kau maksud burung?" "Tentu saja kau tidak bisa." Ulu cemberut dan menatap ke arah dua kakinya. Ulu menyesal punya kaki yang pendek sehingga tidak bisa terbang. "Ulu, tidakkah kamu tahu bahwa Sang Pencipta membuat kita dengan keunikan yang berbeda-beda? Aku tidak bisa berenang sepertimu dan ikan, tetapi aku bisa terbang mengitari angkasa." Burung kembali berkata dengan bijak, "Itulah yang kumaksud, Ulu. Kita masing-masing memiliki kelebihan sendiri. Semut tidak bisa berenang sepertimu, tetapi ia bisa menyusup ke tempat-tempat kecil yang tidak dapat kau lewati. Ikan tidak dapat melompat-lompat sepertimu, tapi ia bernapas ke bawah air. Kamu tidak seharusnya menghina mereka." Ulu mulai menyadari bahwa tindakannya salah. Diam-diam, Ulu berpikir bahwa tindakannya itu tidak benar. Ia seharusnya tidak menyombongkan kelebihan dan menghina teman-temannya. "Maafkan aku, burung," ucap Ulu seraya menatap sendu ke arah semut dan ikan yang sejak tadi memperhatikan pembicaraan mereka. "Maafkan aku, semut, ikan. Selama ini aku telah menyinggung perasaanmu." Sejak saat itu, Ulu mulai menghargai teman-temannya dan mereka pun menyukainya kembali. Nah, dalam Fabel Semua Istimewa ada beberapa nama tokoh dan watak karakter tokoh serta bukti pada teksnya ya. Nah, yang pertama yaitu nama tokohnya yaitu Ulu. Ulu itu seekor katak ya. Watak tokoh Ulu di sini digambarkan sombong. Nah, bukti pada teksnya yaitu yang pertama, "Makanya semut kau harus berlatih berenang. Aku sejak berupa brudus sudah bisa berenang. Masa kau tidak bisa? Berenang itu sangat mudah. Julurkan saja kakimu." Ulu menjulurkan kakinya dan terbang ke belakang seperti ini. Yang kedua, bukti teksnya, "Hah, sedih sekali hidupmu ikan. Seandainya kamu seperti aku, dapat hidup di dalam dua dunia darat dan air, mungkin kamu akan mendapat kebahagiaan ini." Bukti teks yang ketiga, "Hai burung, kenapa kau tidak mau keluar dan menikmati hujan? Apa kamu takut bulumu basah? Atau apakah kamu takut tenggelam ke dalam kolam seperti semut?" Nah, nama tokoh yang kedua dalam teks Fabel yang berjudul Semua Istimewa yaitu ikan. Ikan memiliki watak tokoh ramah dan rendah hati. Bukti pada teksnya, "Aku tidak dapat merasakan hujan, Ulu. Lihatlah, aku tinggal bersama air. Bagaimana cara aku dapat menikmati hujan seperti kamu, Ulu?" Nah, tokoh yang ketiga yaitu semut. Semut memiliki watak tokoh baik dan ramah. Bukti pada teksnya yaitu, "Ulu, aku tidak suka dengan hujan. Kamu lihat betapa mungilnya tubuhku. Air hujan akan menyeret dan menenggelamkanku ke kolam. Aku tidak bisa berenang sepertimu, makanya berteduh," sahut semut. Dan nama tokoh yang keempat yaitu burung. Burung memiliki watak tokoh bijaksana. Bukti pada teksnya yaitu, "Ulu, tidakkah kau tahu bahwa Sang Pencipta membuat kita dengan keunikan yang berbeda-beda? Aku tidak bisa berenang sepertimu dan ikan, tapi aku bisa terbang mengitari angkasa." Burung kembali dengan bijak. "Itulah yang kumaksud, Ulu. Kita masing-masing memiliki kelebihan sendiri." Nah, di sini dalam rangkaian peristiwa yang berjudul Semua Istimewa, bagian menceritakan kembali isi fabelnya yaitu, yang pertama, awalnya langit sangat gelap dan tidak lama kemudian air mulai menetes perlahan-lahan dari angkasa. Ulu pun mulai bersenandung sambil melompat-lompat mengitari kolam. Yang kedua,
Tiba-tiba Ulu melihat semut yang kecil sedang berteduh di balik bunga matahari. Semut tersebut sangat sedih tidak bisa berenang karena tubuhnya yang masih kecil. Yang ketiga, lalu Ulu berhenti di pinggir kolam dan berbicara kepada ikan yang sedang berenang di dalam kolam. Ulu berkata, betapa menyedihkannya hidup ikan yang hanya hidup di air, kata Ulu. Telah menyakiti hati ikan. Yang keempat, selanjutnya Ulu tiba di bawah pohon. Ia melihat burung sedang bertengger di dahan pohon dan membersihkan bulunya. Yang kelima, kemudian burung menantang Ulu untuk naik ke atas pohon. Tetapi Ulu tidak bisa karena kakinya yang pendek dan tidak bisa berenang. Nah, yang keenam, yang terakhir yaitu diawali kata akhirnya. Akhirnya Ulu menyadari kalau tindakannya salah. Ia harusnya tidak menyombongkan kelebihan dan menghina teman-temannya. Ulu meminta maaf kepada semut dan ikan, serta Ulu mulai menghargai teman-temannya dan mereka pun menyukainya kembali. Nah, tugas minggu ini yaitu kalian membuat video menceritakan isi fabel yang berjudul Semua Istimewa menurut bahasa kalian sendiri. Tidak dibaca ya, menurut bahasa kalian sendiri. Nanti ketahuan mana yang dibaca atau mana yang menurut bahasa kalian sendiri. Jadi diceritakan kembali tuh. Awalnya kalian membaca dulu teks yang berjudul Semua Istimewa pada buku paket halaman 205 ya. Kemudian setelah dibaca, kalian ceritakan kembali ya apa yang tadi kalian baca dengan tidak melihat teksnya. Ya. Sebisa kalian. Setelah videonya selesai kalian buat, boleh kirim ke WA Bapak ya. Baik, Bapak tunggu. Ini termasuk ke dalam tugas keterampilan berbicara. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.